Jika uang menjadi sebab seseorang mendapat ketenangan dan kebahagiaan, tentunya tak akan ada orang kaya yang mencari hiburan di tempat-tempat tak bermoral, mengkonsumsi minuman keras, kecanduan barang terlarang, bermain wanita, terlibat skandal, terjerat kasus kriminal, korupsi, dan lain-lain. Sehingga perlu kita renungkan sejenak bahwa mungkin bukan uanglah yang kita cari, tapi kebahagiaan dan kemerdekaan yang hakiki yang tidak bisa diganggu oleh berbagai hal yang ada di dunia, sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada di alam semesta, sesuatu yang jauh lebih besar yang bahkan melampaui imajinasi kita semua, dan Anda pasti sudah tahu apa jawabannya. Sesuai judul film yang sudah ditampilkan di awal video, film yang akan saya rangkum kali ini berkaitan tentang seorang produser film kaya raya yang sudah bosan dengan hiburan yang gitu-gitu aja, jenuh dengan berbagai kenikmatan yang sudah pernah ia rasakan, dan untuk memuaskan hawa nafsunya, ia mengumpulkan 10 narapidana kelas kakap dan memaksa mereka semua untuk bertarung satu sama lain demi kebebasan. Sangat tidak bermoral memang, tapi disitulah letak keseruannya. Penasaran? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan 2 kru televisi yang mendatangi penjara paling berbahaya di Belarusia, di mana mereka sengaja diutus oleh seorang produser film kaya raya bernama Brekel, ini babangusnya, untuk mencari petarung paling kuat dan merekrutnya ke dalam film yang sedang beliau garap. Berlokasi di sebuah pulau terpencil, Brekel dan tim mulai melakukan berbagai persiapan dan akan menjadikan tempat ini sebagai lokasi syuting filmnya, di mana film yang akan ia buat adalah tentang survival bertahan hidup dengan cara melakukan pertarungan brutal dan akan disiarkan secara live dalam website pribadinya. Awareness, I'm porn and fight blood. Push it, people. Push it. Somewhere. Where to put it? Beres dengan tim operator, Brekel menemui kru lain bernama Goldie, alias orang yang bertanggung jawab atas 400 kamera yang terpasang di pulau ini, dengan fakta bahwa pertarungan ini adalah real, benar-benar nyata, tanpa adanya arahan, bahkan tanpa semua peserta ketahui. Brekel menyuruh Goldie untuk sebisa mungkin menyembunyikan semua kamera CCTV agar tidak menghilangkan kesan natural saat filmnya sudah dimulai. Rek, it's all gonna work out. You know why? Why? Because you're the best. Setelah semua persiapan dianggap sudah selesai, Brekel menemui seorang jurnalis televisi terkenal bernama Donna yang ingin mewawancarainya secara langsung. Brekel menjelaskan jika acara ini akan disiarkan secara live di internet, melibatkan 10 narapidana atau orang terpidana mati untuk saling membunuh dengan iming-iming kebebasan bagi satu orang yang bertahan sampai akhir. You're airing a live snuff film. No, Donna. These contestants were already dead. Sontak hal itu membuat Donna seketika terkejut karena menurutnya film yang akan diproduksi sangatlah tidak bermoral dan ilegal di mata hukum. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Brekel mundur. Hingga tak lama ia mendapat berita buruk terkait salah satu peserta yang ditembak mati oleh petugas keamanan akibat mencoba kabur saat baru tiba di pulau ini. They shot my air. We had him on the mainland and they shot my air. Relax. Okay, we got a replacement. Karena acara ini mendapat sumbangan lumayan besar dari penjara tempat si korban tewas, Brekel mau tidak mau harus mendapat pengganti dari penjara yang sama, sehingga salah satu kru menyarankan untuk menghubungi petugas lapas di penjara El Salvador karena menurut rumor yang beredar, ada seorang napi bengis asal Arab yang sudah lama dikurung di sana. In a joint in El Salvador. Warden's good to go. He's ours if we want. Get him on line. Crew's en route to the prison now. Salah satu perwakilan tim akhirnya datang langsung untuk melihat seberapa brutal dan hebat si napi dalam bertarung. Sebagai bukti bahwa napi Arab ini benar-benar tangguh, sipir akan memborgol dan membiarkan 2 napi lain masuk untuk menghabisinya dan...
Bukan isapan jempol belaka, rumor tentang kebengisan si napi ini ternyata benar. Meski sekujur badan terikat rantai, ia masih mampu menjatuhkan lawannya dengan mudah. Namun saat akan melawan napi satu lagi yang bernama Jack, petugas sengaja melepas rantai yang mengikat si napi agar pertarungan lebih cepat selesai, tetapi ya, tanpa diduga sebelumnya, Jack bisa menumbangkan si napi hanya dengan 2 kali pukulan saja, sehingga Brekel yang melihat dari siaran langsung pun sangat tertarik dengan kemampuan yang Jack miliki dan membawanya untuk menggantikan satu peserta yang tadi mati. Thank you, God. Thought you wanted an Arab. Get the Arab. Singkat cerita, tibalah para napi di pulau yang sudah Brekel rancang sedemikian rupa agar bisa melakukan live streaming. Sebelum dilepaskan secara bebas, panitia menjelaskan bahwa mereka hanya diberi waktu 30 jam saja untuk bertahan. Jika lebih dari itu, maka bom yang terpasang di kaki mereka akan meledak secara otomatis. Yang dalam perjalanan mengelilingi pulau menuju titik pelepasan, Jack mulai mengamati markas Brekel dan melihat arah mata angin pada helikopter untuk nantinya menyelinap masuk pergi ke sana. Satu persatu para napi dilempar dari atas helikopter dengan membawa sebuah kunci untuk membuka rantai yang terpasang di tangan dan kaki mereka. Namun ketika giliran salah satu napi gerengseng akan dilempar, ia malah terus berontak karena tak mau diturunkan sehingga Oops. akibat tindakan bodoh yang dilakukan, Brekel langsung memarahi si petugas karena dianggap lalai dan mengakibatkan satu peserta harus mati sia-sia. Giliran Jack yang akan diberikan kunci borgol, ia malah menghajar si petugas hingga berdarah, sehingga Jack langsung dilempar begitu saja tanpa diberikan kunci borgolnya. Selesai melempar semua napi, kita akan berkenalan dengan satu napi keriting bernama, kita panggil saja si Kribo. Melihat ada napi lain di kejauhan, si Kribo segera pergi untuk bersembunyi di balik batu. Namun hal itu nampaknya terlambat karena dirinya sudah keburu ditangkap oleh napi lain, tetapi di saat yang sama di dalam studio, kita akan diperlihatkan dengan Brekel yang nampak puas dengan acara live streamingnya. Sementara para napi harus saling bunuh demi bertahan hidup, Brekel justru terlihat mulai meraup keuntungan dari sponsor dan penonton VIP yang semakin ramai. Listen up, people. Breck. 5 million users just logged on to the site. Okay. Kembali ke pulau saat Jack melihat napi lain yang baru saja hanyut dari laut bernama Pako. Setelah beberapa saat memantau dari balik batu, ia langsung menyerang dan mempitingnya hingga lemas. Namun karena Pako tak ada niatan untuk membunuh dan hanya ingin mencari istrinya, Jack pun mengurungkan niatnya. Bahkan sebelum pergi, Pako dengan baik hati memberikan kunci borgol miliknya agar Jack bisa segera kabur dan melepaskan diri. Gracias. Tepat saat salah satu napi bernama Creston sedang menghancurkan kamera CCTV yang merekamnya, ia melihat sebuah suplai berisi persediaan makanan termasuk pisau yang dijatuhkan dari helikopter, sehingga tanpa berpikir panjang, Creston langsung mendekat dan membawanya tepat saat seorang napi Jepang bernama Saga juga berusaha merebutnya. That's what I'm talking about. Entah kemana kaburnya si Creston, Saga malah dicegat oleh napi lain bernama Starly. Bukannya langsung melakukan pertarungan, Starly justru mengajak Saga untuk berkoalisi alias bekerja sama demi menyelesaikan permainan ini dan melakukan pelarian setelah mereka menghabisi semua peserta. They look better on you. Jack sendiri saat ini sedang berjalan menyusuri hutan untuk mencari markas Brekel, di mana ia tiba-tiba dikejutkan dengan seorang napi tinggi besar yang langsung menyerangnya. Brekel yang sejak awal sudah tertarik dengan aksi Jack pun langsung mengalihkan semua saluran untuk hanya menampilkan pertarungannya saja dan
Berkat aksi brutal Jack barusan, jumlah penonton yang tadinya hanya beberapa ribu, kini melonjak hingga mencapai 12 juta penonton yang berasal dari berbagai kalangan dan negara, di mana Brackle tidak sadar jika saat ini seorang agen FBI bernama Brad Wilkins juga ikut menonton dan mulai mencari tahu informasi terkait Brackle dan antek-anteknya, termasuk data para napi yang dilaporkan hilang dari penjara. 10 prisoners in this thing. 2 of them are American. African American. Escaped incarceration 2000. Dari 10 napi yang datanya sudah diketahui, ada satu peserta yang namanya tidak ada dalam catatan kriminal FBI. Ya, itu adalah Jack yang memiliki nama asli Jack Riley. Selain tidak ada dalam daftar, FBI juga menemukan fakta menarik tentang Jack yang ternyata adalah seorang pensiunan tentara Amerika. Namun dari laporan terakhir, ia dinyatakan menghilang entah kemana. Bahkan kerabat dan keluarga Jack sendiri pun tidak ada yang tahu keberadaannya sampai saat ini. Until a year ago, he was living in Texas. Then he disappeared. Mengetahui hal tersebut, Brad langsung menghubungi istri Jack yang bernama Sarah untuk memberitahu tentang keberadaan suaminya saat ini. Bahkan Brad juga mengatakan jika Jack sedang terjebak dalam permainan hidup dan mati, disiarkan langsung melalui website berbayar yang bisa disaksikan oleh semua orang. Sarah yang penasaran pun langsung pergi ke tempat temannya untuk meminjam komputer dan membuktikan sendiri tentang apa yang baru saja Brad katakan. What do you see? Come on. Okay. What you got? I know. Try to live stream. Tak lama, Brad pun mendapat informasi terkait Jack yang ternyata sengaja pemerintah masukkan ke dalam penjara dalam misi membunuh seorang bandar barang haram paling berbahaya. Sehingga itulah alasan identitas Jack tidak muncul dalam database penjara manapun. Namun saat akan pergi dari penjara, ia keburu ditangkap oleh Brackle untuk dijadikan bahan film brutalnya dan harus berakhir di pulau terkutuk tersebut. People like Jack Riley get paid well. And they get hired for the same reason they get fired. It's politics. It's Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan seorang peserta wanita bernama Rosa alias istrinya Paco yang sama-sama dipaksa ikut dalam permainan gila ini. Mereka akhirnya dipertemukan dan sempat melepas rindu satu sama lain. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah Starly dan Saga muncul menyerang mereka berdua. Sementara Paco berhasil dilumpuhkan dan diikat ke sebuah pohon, Rosa harus mengalami nasib tragis saat Starly akan menggadabahnya di balik semak-semak, tepat disaksikan oleh Paco dan para kru yang memantau dari CCTV. That's one angry. Naas, Rosa harus tewas setelah Starly menarik pemicu bom di kakinya. Sementara untuk Paco, ia berhasil kabur ke dalam hutan tepat saat Saga sedang lengah. Melihat kejadian barusan, para kru mulai berpikir jika ini sudah keluar dari jalur dan tak seharusnya dilanjutkan. Sehingga pacar Brackle yang bernama Julie memintanya untuk segera menghentikan acara ini, termasuk Goldie yang juga memilih untuk mundur. Namun, hal itu tak berlaku bagi Brackle dan dua kru setianya yaitu Eddie dan Bella yang akan tetap melanjutkan acara live streamingnya. No, this is wrong. You get all soft on me, are you? It's not exactly easy to watch. Singkat cerita, malam pun poek. Kita akan melihat Jack yang tak sengaja menemukan Paco sudah terluka parah akibat serangan Starly tadi siang. Setelah menceritakan semua nasib malang yang dialami, Jack pun memutuskan untuk mengajak Paco melakukan pelarian. Namun karena saat ini kaki Paco terluka parah, mereka akan bermalam di sebuah gedung terbengkalai sambil mencari cara agar GPS yang terpasang di kakinya tidak dapat dilacak oleh Brackle yang terus mengawasi dari balik layar. I don't like being tracked. Whoa. Dan ya, Jack berhasil merusak sinyal GPS yang membuat semua kru dibuat heran karena kini ia sudah menghilang dari radar. Brackle yang melihat Jack sedang bergelantungan di atas tali pun langsung menyuruh petugas keamanan untuk menangkapnya tanpa sadar jika Jack sudah tiba di depan markas Brackle dan melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sana.
Bukannya langsung menghubungi FBI atau pihak kepolisian untuk meminta bantuan, Jake justru malah menelepon Sarah dan memberikan data bank miliknya agar Sarah dan anak mereka bisa membawa uang tabungannya. Menyadari keberadaannya sudah diketahui, ia buru-buru mengirim koordinat pulau ini agar Sarah segera memberikannya kepada pihak FBI, tetapi I gotta go. Longitude is... beruntung Jack sempat memberikan titik koordinatnya pada Sarah tepat sebelum mereka mematikan generatornya, sehingga ia langsung kabur dan kembali menghilang ke dalam hutan. Sementara Sarah sendiri melaporkan temuannya kepada Brad agar segera dilakukan tindak lanjut sekaligus meringkus Brackle dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Di tempat lain, Creston yang sudah berteman baik dengan si Kribo terlihat sedang istirahat dalam sebuah bangkai pesawat. Bahkan saking akrabnya, para pemirsa yang menonton pun menyangka jika mereka akan melakukan olahraga malam, tanpa sadar jika si Kribo diam-diam menyimpan rencana jahat untuk Creston, yaitu Forget this. Hey, baby, where you at? Oh, not again, not again. Sementara itu, Jack yang berhasil lolos dari kejaran para penjaga memutuskan kembali ke tempat terakhir dirinya meninggalkan Paco. Namun, alangkah terkejutnya Jack saat melihat Paco sedang disiksa oleh Starly dan Saga. Bahkan mereka dengan tega membakar Paco hidup-hidup tanpa ada seorang pun yang menolong, termasuk Jack, karena saat ini ia berada di sisi lain dari jembatan tersebut. Burn, baby, burn! Game on. Keesokan paginya, Jack mulai mempersiapkan diri untuk menghabisi Starly dan Saga. Orang pertama yang diincar adalah si Saga yang saat ini berada di bawah terowongan. Menggunakan tongkat besi sebagai senjata utama, Saga benar-benar dibuat kewalahan dengan rentetan pukulan yang Jack layangkan, di mana Starly yang melihat pun langsung turun untuk membantu, dan inilah yang terjadi. Lolos dari serangan barusan, kini Jack harus terjebak di gudang bekas penyimpanan bahan peledak dengan si Kribo yang ternyata bersembunyi di sana. Sempat akan menyerang Jack tapi gagal. Si Kribo justru harus dibuat sekarat saat Starly berhasil memanahnya, disusul dengan Saga yang melempari bom molotov ke dalam gudang sehingga entah bagaimana nasib Jack setelah masuk ke dalam lubang pembuangan. Kita akan diperlihatkan dengan Saga dan Starly yang mulai saling bunuh karena mengira Jack sudah mati, di mana Saga cukup dibuat kesulitan untuk mendekati Starly karena masih memiliki satu anak panah lagi dan memutuskan untuk menyerang dari sisi yang lain. Hey, kid. Dan ya, rupanya Jack berhasil selamat dari ledakan barusan dan langsung menghajar Saga hingga babak belur. Namun saat eksekusi akan dimulai, muncullah Starly yang membuat pertarungan jadi tidak adil. Tapi meski begitu, mereka bukanlah lawan seimbang bagi seorang si Jack ini. Mengetahui Saga sudah mati, Starly yang tak ingin bernasib sama pun nekat melompat ke air terjun, disusul dengan Jack yang juga ikut melompat. Tak lama, helikopter pembawa suplai berisi senjata jatuh di sekitar keberadaan mereka. Namun saat Jack akan mengambilnya, di sana sudah ada Starly yang lebih dulu mendapatkan senjatanya sehingga tak hanya berhasil membuat Jack terpojok, Starly juga dengan edannya menghabisi para kameramen yang sedang meliputi acara ini. Loh, kok kameramen mati sih? Biasanya kan selalu selamat. Beberapa saat melanjutkan pencarian, ia dikejutkan oleh Jack yang langsung menyerangnya dari belakang dan pertarungan antar dua pria sejati pun langsung dilakukan dan tak terelakkan pun terjadi.
Pada akhirnya, Jake harus tewas setelah Starly menghujaninya dengan peluru panas. Hal tersebut benar-benar membuat Sarah terpukul karena kini ia sudah resmi menjadi janda. Tak terkecuali para penonton setia Jake yang sejak awal mendukungnya turut dibuat sedih atas kematian Jake barusan. Sementara itu di markas FBI, tim pencari akhirnya berhasil menemukan lokasi Brackle saat ini sehingga pasukan khusus langsung berangkat menuju pulau dan akan tiba di sana kurang lebih 1 jam lagi. Namun hal itu tampaknya sudah terlambat karena Eddie keburu mencium kedatangan FBI dan langsung melaporkannya pada Brackle tanpa memperdulikan anggota lain. Brackle dengan teganya akan meninggalkan mereka di pulau ini dan kabur bersama Eddie menggunakan helikopter pribadinya. You have a new highlights reel cut together? We'll film a closing ceremony. Mendengar hal tersebut, Goldie langsung nyerenteng dan meminta kejelasan atas apa yang sedang terjadi. Tak hanya ikut dibuat panik, Goldie juga menanyakan terkait kesepakatan mereka dari keuntungan acara ini. Namun, bukan Brackle namanya jika tidak kejam dan licik dan sarakah dan rakus. Di mana ia menyuruh Eddie untuk membunuh si gendut Goldie dan... I don't get a new Tak langsung naik helikopter, Brackle menemui Starly untuk mengucapkan selamat atas kebebasannya. Ia juga melepaskan bom yang selama ini menempel pada kakinya. Namun saat menanyakan uang pesangon yang dijanjikan, Brackle seakan lupa dan menyuruh penjaga untuk mengantarnya pulang tanpa sadar jika itu adalah sebuah kesalahan besar karena... Got a spare smoke? Good man. Beres menghabisi penjaga yang ada di luar, Starly masuk ke pusat kontrol dan menginterogasi semua orang yang ada di sana. Namun karena tidak ada yang tahu kemana perginya si Brackle, Starly langsung menembaki mereka semua dan hanya menyisakan Yuli seorang diri. Tanpa semua orang sadari, rupanya Jack lagi-lagi masih hidup dan saat ini sedang menuju pusat kontrol untuk mencari keberadaan Brackle. Setibanya di dalam, ia mendapati Starly yang dibuat cukup terkejut karena Jack benar-benar sulit dibunuh. Sempat mengajaknya berdamai dan bekerja sama menghabisi Brackle. Itu tampaknya percuma saja karena Jack sudah bulat dengan keputusannya untuk membunuh Starly. Terlambat bagi Jack karena Brackle sudah keburu lepas landas dan sebentar lagi akan meninggalkan pulau. Hal itu tak berlangsung lama setelah Yuli datang menyusul dan memberikan bom cadangan untuk meledakkan helikopternya sehingga... Setelah Brackle tewas, Yuli dengan baik hati memberikan Jack kunci pembuka bom di kakinya dan pamit pulang duluan. Sementara untuk Jack, ia berhasil pulang kembali ke Texas dan bertemu dengan keluarga kecilnya, di mana Sarah dan kedua anaknya sangat senang karena setelah bertahun-tahun tidak jumpa, kini mereka bisa berkumpul layaknya keluarga konvensional pada umumnya. Tamat ending yang sangat membagongkan.